Ya, kita bahas soal kuis ya, dan soal-soal kuis ini juga mirip-mirip dengan soal-soal UTS tahun lalu ya, tapi tetap soal tahun lalu kalian juga coba ya. Nah, ini kan kita prioritas saja kan, waktu ujian sudah semakin dekat gitu. Kalau kita bahas semua juga nggak mungkin gitu ya. Jadi kita buat prioritas saja soal kuis atau soal UTS gitu ya. Nah, menurutku yang lebih relevan ya soal kuis ya. Karena ya materinya dekat-dekat dengan apa yang diajarkan ya gitu. Terus belum tentu juga materi tahun kemarin itu benar-benar 100% mirip itu kan belum tentu juga. Ya, jadi kita bahas yang soal kuis ini saja gitu ya. Nah, dan ini soal kuis ini pun insya Allah ya pastilah nggak bakal jauh dengan soal aslinya gitu. Itu. Bentar ya. Ini. Bentar. Oke, sebentar aku nggak bisa ngepas ya. Bentar. Nah, oke ya. Eh, Gini, kita bisa lihat ini ya. Pertanyaannya bahwa di sini ada solusi untuk gerak harmonik yang teredam pada suatu massa M adalah sedemikian rupa ya. Di situ sudah ada solusinya gitu. Nah, X fungsi T itu sama dengan E pangkat min E pangkat min apa itu min gamma ya, min gamma T per 2M ya, gamma T per 2M dikalikan C1 E pangkat I omega T ya, tambahkan itu ya C2. Nah, apa itu? Nah, tambahkan C2, tambahkan ya, tambahkan C2. Nah, agak lembut nih ya, E pangkat min I omega T ya. Nah, gitu. Terus di mana di sini R-nya adalah suatu konstanta ya. Sebentar, di sini enggak. Bentar ini. Oh, ini R ya. Ini R ya, bukan gamma ya. Sorry, aku salah baca. Nah, ini adalah R ya. Gitu. Nah, oke. Kalau itu adalah R, dan sini kan R-nya adalah suatu konstanta. Ya, konstanta. Nah, gitu ya. Dengan pada saat T0, nah di sini pada saat T-nya 0, di sini bahwa X-nya di situ sama dengan eh, apa? Sama dengan A cos V ya, A cos V itu. Dan turunannya pada saat T0 juga di situ bahwa di situ dx dt itu sama dengan delay banget ya. Dx dt itu sama dengan itu min omega A sin V ya, omega A sin V. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini eh ya, di sini kita sudah dapat dua keadaan di sini. Yang dimisalkan tuh pada saat T0 X-nya sedemikian dan turunannya sedemikian. Nah, sekarang kita tentu juga harus nyoba di sini ya pada saat T-nya 0 di sini. Ya, pada saat T-nya 0 di sini dari persamaan ini. Nah, gitu ya, dari persamaan ini ketika X ketika T-nya sama dengan 0, ya, T-nya sama dengan 0, itu sama dengan ya ini kan kalau ini T-nya 0 kan habis ya. Berarti ini sisa C1 plus C2. Nah, tentu saja sama dengan ini ya, sama dengan A cos V itu. Ya, kita kaitkan. Nah, terus ketika dx dt ya, ketika dia sama dengan 0, nah kita juga harus apa namanya? Turunkan dulu. Nah, ini terhadap terhadap t itu bagaimana sih hasilnya? Berarti kan ini kan kita turunkan dulu aja. Berarti kan min r per 2m ya, e pangkat min rt per 2m ya, ini kan belum kita turunkan. Terus dikalikan ini ya. Ini kan diturunkan kan jadinya I omega ya depannya ya. I omega C1 ya, C1. Nah, C1 E pangkat I omega T. Nah, ini ya. Tambahkan.
ini kan diturunkan ya, jadi kan ini minus I omega-nya pindah ke depan. Nah, ini I omega, ya, I omega C2 I pangkat min I omega T, ya. Nah, ini jangan lupa, ini ketika T-nya sama dengan 0, ya, harus sama dengan apa ini? Di sini dimisalkannya, di sini min omega A sin V, ya, omega A sin V. Nah, gitu. Sebentar, aku tambahkan halamannya dulu biar, ya. Nah, gini, ya, aku tambahkan saja halamannya. Nah, terus, eh ini ya, kita belum masukkan ini. Jadi ketika T-nya 0, jadi ini kan jadinya eh, min R per 2M, ya. Kalau ini T-nya 0 kan habis tinggal 1 ya. Ini I omega yang bisa keluar, min I omega, ini ya, terus ini C1, ini min C2. Ini sama dengan, ya, ini C2 sama dengan apa itu? Min omega A sin V. Ya, nah, tentu saja kita bisa tuliskan di sini C1 min C2 ya, itu sama dengan, nah, C1 min C2 di sini sama dengan, ini omeganya bisa kalian coret ya. Nah, ini bisa kalian coret ya. Ini jadinya min 2M, ya, min 2M per IR. Nah, ya, min 2M per IR ya. Kalau sebentar minnya juga bisa di kalian coret ya. Minusnya di sini. Nah, ini minusnya, minusnya. Nah, terus ini lagi minusnya berarti kan sudah habis ya. Sini 2M per IR, nanti dikalikan ya A sin V ya. Nah, sebentar, ya betul ya, A sin V ya. Nah, oke. Yaudah, kita punya persamaan, sebut saja ini persamaan satu gitu, persamaan dua gitu. Nah, oke. Nah, sekarang dari persamaan satu kan ini ya, C1 plus C2 itu sama dengan ya sama dengan A cos V. Nah, C1 min C2 itu sama dengan ini ya, 2M per IR itu ya tadi ya. Nah, itu A sin V ya. Nah, kita melihat pertanyaannya, jika C1 dan C2 itu berapa? Ya, C1 dan C2-nya masing-masing berapa? Nah, kalau misalkan ini kita jumlahkan. Nah, ya, kalau kita jumlahkan di sini ya, kalau kita jumlahkan, nah, ini ya, kalau kita jumlahkan jadinya kan di sini C2 min C2 kan habis. Berarti jadinya 2C1 di sini sama dengan gini ya. Di sini jadinya A. Nah, ini dikalikan ya cos V, nah, plus itu ya, atau jadinya gini, ini jadi minus juga nggak apa-apa, tapi I-nya pindah ke atas ya, cos V. Nah, ini min 2MI per R, nah, sin V ya. Kenapa jadi minus ya, karena kalian kalikan aja gitu loh, ini kan per I, kalikan I per I gitu loh, I kuadrat kan min 1, jadi ini kan minus ya. Nah, jadi pindah ke atas tuh nggak apa-apa. Maka C1 ya, kalian bisa dapetin di sini A per 2 gini ya. A per 2 gini. Gitu. Nah, sekarang gimana gimana kalau misalkan dikurangi ya, kalau misalkan dikurangi antara C1 dengan C2. Ya, kalau dikurangi berarti jadi makanya ini C1 kurangi C1 habis. Berarti C2 dikurangi minus C2 kan sama dengan 2C2. Berarti kan di sini jadinya A ya. Di sini cos V. Nah, di sini dikurangi ya. Dikurangi 2M per IR. Nah, ini dengan cara yang sama. I-nya kalau pindah ke atas itu bisa, tapi di sini jadi plus ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini jadi sin V ya. Terus ini bisa dibagi ya, bagi 2. Nah, gini udah. Nah, pertanyaannya ini C1 C2 ketika V-nya pi per 2 ya. Ketika V-nya pi per 2. Nah, ketika V-nya pi per 2 itu tinggal masukkan aja. Nanti ketika V-nya pi per 2 nanti kan, nah, C1 itu sama dengan ya A per 2 ya. Nah, itu, nah, cos pi per 2 min
2mi per r ya. Nah, itu sin pi per 2 ya. Nah, kalau C2-nya di situ kan A per 2. Nah, di situ cos pi per 2 per 2mi per r sin pi per 2. Nah, di mana di sini cos pi per 2 kan sama dengan 0 ya. Nah, cos 90 kan 0 ya. Berarti kan di sini jadinya didapat sin 90 kan sin 90 kan 1 ya ini ya. Ini kan 1. Nah, ini juga 1. Artinya C1 kita dapatin di sini ya, berarti kan min A M I per R ya. Yang ini juga apa namanya? A M I per R ya. Begitu. Jadi kita sudah dapetin dua konstantanya masing-masing ya, C1 dan C2. Gitu ya. Itu cukup simpel ya. Soal nomor 1. Oke, bentar, aku lupa. Bentar. Oh iya, betul. Oke. Ya. Terus lanjutannya ya, nomor 2. Nah, ini. Ya, nomor 2 ini ya. Kalian bisa lihat soalnya di sini. Nah, ini soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kalian bisa lihat bahwa di sini ada benda bermasa M 0,03 kg di atas meja, diikatkan pada ujung pegas mendatar dengan tetapan K-nya 12 Newton per meter. Ya, jadi kita bisa gambarkan dulu. Nah, seperti ini ya, begini. Nah, kan gini ya. Nah, tuh. Terus, nah ini sumbu X-nya gitu katakanlah, yang ini sumbu Y-nya. Tuh ya. Nah, ini sumbu X ya, di sini sumbu Y ya. Nah, terus ini kita gambarkan pegasnya di sini ya. Ya, ini kita gambarin. Nah, jadinya gini ya. Nah, pegasnya dia bilang punya massa M ya, dan konstanta pegas K di sini. M sama K-nya berapa? Di situ M-nya sama dengan 0,03 kg dan K-nya di situ sama dengan 12 Newton per meter. Nah, ujung pegas yang lain diikatkan pada tembok vertikal. Nah, jadi ujung yang ini diikatkan pada tembok vertikal sini. Ya, gitu. Nah, benda tersebut dikenai driving force ya, sinusoidal F sama dengan F0 cos omega T. Jadi dia ini gambarnya kurang rapi ya. Ini jadi benda ini ya dikenai driving force ini ya. Nah, dikenai gaya situ dari sini. Nah, dikenai gaya sebesar ya F0 cosinus omega T. Nah, gitu ya. Nah, dengan F0-nya itu sama dengan F0-nya 0,15 Newton. Nah, di situ juga ada gaya redam ya. Gaya redam itu besarnya sama dengan min BV ya. Di sini gaya redamnya min BV. Nah, di situ juga ada gaya redam. Jadi kalau misalkan kalian tarik sini pegasnya ke sana, berarti dia merasakan gaya redam yang sebaliknya, ya gaya gesek, ya. Gaya redam itu sama dengan gaya gesek, gaya hambat, ya. Gaya redam FD itu sama dengan minus BV, ya. Nah, oke. Nah, terus kita harus tulis dulu persamaan gerak pada sistem ini, ya. Persamaan gerak. Ya, persamaan gerak. Nah, tentu saja apa yang kita pikirkan pertama kali di sini bahwa bendanya bergerak ya, pasti memenuhi hukum Newton 2 ya. Persamaan dasarnya itu hukum ya Newton 2 ya. Terus bahwa hukum Newton 2 itu sama dengan ya sigma F itu sama dengan apa? M X double dot ya. Kenapa X sebentar gini. Ceritanya begini. Jadi ini kan massa dikalikan suatu percepatan ya. Percepatan itu kan turunan dari posisi terhadap waktu, dan posisinya di sini pada arah X ya, karena bendanya bergerak pada ini pada arah sumbu X
ya, gitu. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya di sini kita harus hitung-hitung semua gaya yang bekerja, ya. Gaya yang bekerja ada apa saja di sini, ya. Nah, tentu saja gaya yang bekerja di sini juga ada, eh, pertama pasti ada gaya gaya pegas, ya, gaya pegas. Terus yang kedua pasti ada gaya hambat, ya. Ya, ini gaya hambatnya FD ini, ya. Gaya hambat tuh FD, ya, FD tadi. Eh, Terus juga ada, hmm, ya, sebentar, ini ya. Jadi sebentar, ini harusnya ini sama dengan, ini juga ada plus F0 cos omega T ini ya. Nah, harus ada gaya itunya tadi. Nah, sebentar, sebentar. Ini itu, ya, jadi ini itu massa dikalikan percepatannya sudah harus sama dengan, ya, F0 cos omega omega T. Ya, jadi begitu. Berarti ini ada apa di sini? Di sini ada jelas di sini ada, F0, ya, plus F0 cos omega T ya. Nah, jadi kontribusi jumlah gayanya itu sama dengan ini, ya. Terus di sini, eh, itu ya. Nah, sebentar. Ini betul sih, betul gini. Sorry, sorry. Ini betul begini, ya. Ini betul begini, maaf, maaf. Betul begini. Sigma F tadi betul, ya. Nah, ini total gayanya itu pertama ada driving force, ada pegas, ada gaya hambat. Itu sama dengan M d2x per dt kuadrat, ya. Nah, gaya pegasnya, ya. Di sini gaya pegasnya itu sama dengan apa? Gaya pegas itu kan sama dengan konstanta pegas K dikalikan perpindahannya. Ya, perpindahannya kan karena perpindahannya searah sumbu X tadi min K Kx, ya. Terus ada gaya hambat Fd itu sama dengan min BV tadi, ya, sama dengan, ya, M d2x per dt kuadrat, ya. Nah, sekarang kumpulkan jadi satu di sini persamanya, ya. Berarti kalau kita gabung jadi satu, M d2x per dt kuadrat, ya, plus itu ya, plus kx. Nah, plus, sorry, ini plus bv dulu aja dah, plus bv plus kx. Nah, itu kan sama dengan, ya, sama dengan, apa itu, f0 cosinus omega omega t. Nah, kita tahu bahwa definisi, v itu kan sama dengan dx d per dt, ya, perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Jadi kita bisa tulis ini jadi b, nah, dx per dt. Nah, kita tahu bahwa dx per dt itu kan definisi sesuatu dibagi dt itu jadi x dot, ya, x dot. Nah, kita sederhanakan saja definisi itu. Nah, ini k, ya. Nah, terus gini, ya, ini kan plus kx. Nah, di sini karena ada dt-nya kuadrat, d2 per dt artinya turunan dua kali. Jadi kalau kalau turunan dua kali itu, ya, d2x per dt kuadrat, ya, dt kuadrat itu sama dengan, ya, x double double dot, ya. Nah, x double dot, ya, karena turunan dua kali. Kalau sekali dot, kalau dua kali double double dot. Jadinya di sini, m x double dot, ya, plus bx dot, ya, plus kx. Nah, sama dengan f0 cosinus omega t, ya, gitu. Nah, ini adalah persamaan geraknya, ya. Nah, persamaan geraknya bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini, itu ya. Nah, lantas, terus yang kedua, tentukan amplitudo osilasi, ya, dan sudut fase antara driving force dengan pergeseran massa untuk osilasi steady state. Ya, jadi di sini amplitudo osilasi dan, sudut fase. Nah, ya, jadi pertanyaannya ada dua di sini, ya. Apa namanya, amplitudo, ya, amplitudo, ya, dan, sudut fa sudut fase. Nah,
bagaimana cara eh, menentukannya? Kalau misalkan eh, mencari sudut fase dan apa namanya, sudut fase dan amplitudonya, gitu. Nah, tentu saja, ya pertama kita harus perlu tahu apa? Kita perlu tahu solusi, ya, solusi persamaan gerak, ya, solusi persamaan geraknya apa? Nah, gitu kan, mencari solusinya kan juga nggak sepele. Nah, ya, eh, masing-masing ini ya. Nah, kita apa namanya? Kita harus tahu solusinya ini apa, ya. Nah, kita tentu saja apa namanya? Perlu mempelajari solusi persamaan ini ya. Nah, kalau kita identifikasi ini solusi persamaan geraknya ini kan merupakan persamaan diferensial, ya, orde orde 2, ya, begitu. Dan itu eh, sudah kalian pelajari di fisika matematika 1, ya. Jadi hati-hati dalam merumuskan, ya, argumen fisiknya harus benar, terus menurunkan matematisnya itu yang butuh kehati-hatian, ya. Jadi setiap matkul itu yang semakin ke atas itu semakin kita butuh dasar-dasarnya, gitu ya. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan ini, pertama kita harus buat dulu, ya, kita harus buat dulu persamaan geraknya itu, ya, persamaan geraknya itu menjadi, ya, persamaan gerak ini tadi, ini kan sebagai fungsi itu loh, ya, fungsi x, x dot, ya, dan x double dot itu harus sama dengan nol, ya, gitu. Jadi nggak boleh sebagai fungsi t di sini, ya. Jadi kanannya dinolkan, maksudnya tuh gitu. Nah, berarti ini x double dot statiknya di Visma tuh begitu, plus, ya, plus bx dot, ya, plus hx itu sama dengan 0, ya. Nah, gitu. Lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tentu saja kita kembalikan lagi aja bahwa definisi x double dot tadi, ya, begitu. Nah, bahwa di sini ya, m ini kan d2 x, ya. Nah, sorry, d2 per dt kuadrat x, ya. Nah, tambah b dx. Nah, dt, ya, tambahkan kx itu sama dengan 0, ya. Nah, tentu saja x-nya bisa kalian keluarkan di sini. Berarti di sini. Nah, ini kita misalkan variabel baru. Sebut saja variabel barunya adalah d. Ya, d itu definisinya d per dt. Ya, berarti kan di sini m, ya. Nah, di sini berarti suku yang ini, ya, eh, jadi apa? D kuadrat. Ya, berarti kan di situ jadinya md kuadrat, ya, plus x-nya keluarin ya, x-nya. Nah, ini keluarin sama dengan 0. Nah, term yang ini, nah, x di sini keluarin, ya. Nah, berarti tambahkan Vm plus K sama dengan 0, ya, gitu. Nah, karena, ya, karena suku di x ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin sama dengan 0, ya, nggak, apa namanya, harus tidak sama dengan 0, ya, sorry, aku ralat, harus tidak sama dengan 0, dia tidak boleh bernilai selain, dia tidak boleh, pokoknya dia eh, nggak boleh nol, nggak boleh nol dia. Kenapa nggak boleh nol? Lah, wong kita nyari solusinya kok, ya. Solusinya kan di sini berupa ini, solusinya kan berupa ini, solusinya kan berupa x sebagai x fungsi t. Nah, kalau misalkan x-nya nol, ya sudah, buyar udah, kita nggak akan mendapatkan solusi lagi. Nah, artinya kalau term yang sini sudah tidak boleh sama dengan 0, berarti suku yang sini itu harus sama dengan 0, ya. Berarti jawabannya, berarti kita harus sorry, ini b kali d, ya. Nah, bukan b kali ini, d kan d per dt-nya kan d, ya. Nah, ini loh, nah, ini d per dt-nya, ya. Nah, ini kan, ya, ini kan sama dengan d. Nah, ya, berarti kita dapatkan ini m d kuadrat plus bd, ya, plus bd itu.
plus B kalikan D ya plus K sama dengan 0 ya. Nah, tentu saja penyelesaian ini kan menggunakan eh, teknik persamaan diferensial ya. Kita bagi semua dengan 1 per M deh ya. Jadi jadinya D kuadrat plus B per M D plus K per M sama dengan 0 ya. Nah, itu berarti sekarang kita punya eh, berarti kita bisa buat kita bisa cari D-nya gitu ya. D-nya kan berarti kan rumusnya apa? Rumusnya kan kita ingat rumus mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, X12 itu kan apa? Min B ya, hati-hati. B di sini sama B di sini beda. B di sini plus ya B kuadrat gitu ya. Nah, B kuadrat min 4AC per 2/2A ya. Jadi ini kalau kita punya persamaan kuadrat gini loh ya. Nah, ini tak pindah ini loh. Ini tak kalikan 1 M ya. Jadi kalau if kita punya persamaan kuadrat ini AX kuadrat plus BX ya plus C sama dengan 0, jadi kita punya solusi ini ya. Nah, ini kita punya solusi ini kalau ya. Nah, A itu apa? Ya, A itu yang nempel sama ini ya, angka 1 ini. Ini angka ya. Ini adalah B-nya ya. Sorry, ini adalah eh, variabel B-nya yang nempel sama satu yang pangkat 1. Yang ini adalah variabel C-nya yang sendirian ya. Yang depannya ini adalah angka 1 ya. Yang jelas dia juga termasuk di sini. Tadi ini jadinya min B ya. Min B, min ini berarti kan min B per M ya. Min B per M itu. Nah, plus minus ya. Plus minus apa? Plus minus ya akar ya. B kuadrat ya. Depannya kuadratin berarti kan B kuadrat ya per M kuadrat ya min 4 dikalikan A hanya 1 dikalikan C 4K per M ya 4A 4AC itu. Nah, yaudah sekarang dibagi berapa? Dibagi per nah ini aduh ya. Nah, ini dibagi ya. Ini itu dibagi ini nah. Ini ya dibagi. Nah, ini dibagi dengan 2A ya, dibagi 2. Nah, ya. Nah, berarti kita punya dua solusi sekarang kan, yang plus dan yang minus. Berarti kan eh, min B min B per 2M ya plus minus 2-nya masuk ke dalam akar. Nah, berarti gini ya, plus minus plus minus 2-nya masuk ya. Nah, berarti kalau 2-nya masuk, nah kalau 2-nya masuk berarti gini ya. Nah, 2-nya masuk berarti di sini jadinya B kuadrat per 4 M kuadrat ya. Berarti di sini jadi min K per M ya. Nah, atau kalau misalkan kita kalau kita asumsikan di sini ya, kita bisa tentukan solusi yang benar tuh bagaimana. Nah, soalnya di sini itu ini bergantung ya. Di sini tuh bergantung ya bergantung eh, berapa perbedaan bergantung dari eh, lebih besar mana ya. Kalau kita ini dikatakanlah suku pertama, ini suku kedua ya. Dia bergantung dari lebih besar mana? 1 dan 2 ya. Lebih besar mana? Ya, lebih besar mana? Nah, lebih besar mana? Nah, gitu. Nah, ya, kita perlu cek itu. Nah, bergantung lebih besar. Aduh, ini delay, delay banget ya. Lebih besar mana? Ya. Nah, itu. Kita perlu cek di sini dari apa-apa saja yang kita ketahui di sini. Ya. Nah, kita punya eh sini ya. Nah, di sini ada yang aku lupa. Di sini ada variabel B ya, B 0,06 ya, kilogram per sekon. Nah, kita perlu itu ya, kita perlu sesuatu B ya, 0,06
kilogram per sekon, terus kita butuh massa M 0,03 kilogram, terus kita butuh K ya, K itu sama dengan 12 Newton per meter. Ya, ini kita pindahkan ya. Nah, kita tuh butuh hitung ini loh. Nah, ini kita butuh verifikasi ini. Soalnya solusinya nanti akan berbeda. Nah, ini kita butuh cek ini. Nah, kita cek ya. Nah, cek. Udah, kita bandingkan sekarang. B kuadrat per 4M kuadrat. Ya. Berarti di sini 0,06 kuadrat dibagi 4 M kuadrat. Sebentar, M-nya tadi berapa tadi? M-nya tadi 0,03 ya. 0,03 ya. Nah, ini 0,03 kuadrat. Nah, terus ini B kuadrat per 4M kuadrat ya. Nah, ini B kuadrat per 4M kuadrat. Nah, ini berarti kita harus cari ini. Berarti ini di sini kan kita perlu cari itu hasilnya berapa ya. Nah, itu. Bentar, aku cek kalkulator mana sih. Nah, ini itu ya 0,06 ya pangkat 2 dibagi 0,09 itu 0,09 dibagi 4 ya 0,11 ya 0,11. Nah, ya 0,11. Nah, kita cek ini. Terus satunya, nah kita perlu lihat ini. Ya, kita perlu lihat apa? Ini ya, K per M-nya berapa kalau kita bagi? Kalau K per M-nya kita bagi itu sama dengan ya 12 ya Newton ya 12 dibagi M-nya 0,03 ya. Ini jelas 12 bagi 3 400 ya. Jelas ya, ini kelihatan banget bahwa di sini K per M-nya jauh lebih besar daripada B kuadrat per 4M kuadrat ya. Berarti di sini kan redaman ringan ya. Nah, berarti kita perlu tulis ini ya, berarti ini kan termasuk redaman ringan ya. Nah, berarti kita perlu ganti solusi ini ya. Artinya karena K per M ini jauh lebih besar ya, maka solusi yang K per M ini harus dipindahkan ke depan ya. Berarti jadi bagaimana kalau itu dipindahkan ke depan? Nah, berarti kan jadinya gini ya, berarti itu kan D ya min B per 2M ya. Nah, plus minus. Nah, ini kan jadinya nah sama dengan akar min 1 ya. Akar min 1 itu nah K per M. Nah, ini ya K per M min B kuadrat per 4M kuadrat. Kan jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita dapetin di sini kan jadinya apa? Min B per 2M ya plus minus imajiner. Nah, hati-hati ada imajinernya. Akarnya kan imajiner. Nah, ini berarti K per M ya min B kuadrat per 4M kuadrat ya. Itu per 4M kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya berarti kita sudah dapat solusinya. Solusinya ya antara ini, antara plus atau minus. Ya, berarti maka kita bisa kembalikan lagi ke persamaan ini nih. Ya, kita kembalikan lagi ke persamaan yang di sini nih. Ya, kita perlu kembali ke sini. Ya, nah kita perlu balik ke situ. Ya, nah untuk kita kembalikan gitu loh. Maksudnya berarti kita dapetin di sini ya bahwa kemungkinan ini ya tadi kan kita punya MD kuadrat ya plus K M ya tambahkan berapa tadi tambahkan B itu B per M ya tambah ini B ya. Nah, ini B tambahkan K
X sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti kita punya dua solusi di sini ya. Nah, kita punya dua solusi di sini. Berarti ini ya min B per 2M, satunya yang plus ya. Nah, kita punya dua solusi ya. Berarti pertama, nah D ya. Nah, D ini ya. D dikurangi ya. D dikurangi ini. Ya, katakanlah ini solusinya X1 dan X2 gitu. Ya, katakanlah solusinya X1 dan X2. Ya, X1 itu yang plus, X2-nya yang minus ya. Nah, kalau dikurangi, berarti kan di sini jadinya D plus D per 2M ya. D per 2M. Terus nah minus tuh ya. Nah, minus ya kan kita dikurangi nih ceritanya. Ini di sebentar. Aduh, aku bingung. Ini nah pokoknya gini deh. Nah, ini satunya bisa plus gini ya. Nah, ini plus I gitu loh. Nah, plus I. Nah, ini ya itu K per M min B kuadrat per 4M kuadrat ya min B per 2M ya. Nah, ini terus ini dikalikan D ini ya, satunya solusi yang minus. Nah, yang minus berarti kan gini. Min ya I ya. Nah, ini minus I. Nah, akar ya K per M min B kuadrat per 4M kuadrat ya. Nah, ini. Itu ya. Yang satunya kan jadinya tetap ya. Nah, ini tetap aja deh. Ini biarin kurungnya tak keluarin aja. Nah, berarti kalau kurungnya tetap, berarti ini minus ya. Minus B per 2M ya X sama dengan 0 ya. Artinya nanti kalian punya dua solusi di sini ya. Solusi pertama itu yang plus, solusi yang kedua itu yang minus. Jadi dua solusi itu X fungsi T ya. Katakanlah satunya C1 ya. Sama-sama ada suku ini min B per 2M ya. Nah, eksponensial min B per 2M ya. Solusi yang pertama yang plus. Nah, ya. Nah, ini katakanlah konstantanya satu aja ya. Ya, sudah. Oke, biarin gini deh. C1 gini, nah gini. Ya, ini gini ya. Nah, jadi ini terus ini ya. Ini dikalikan berapa itu ya? C1. Nah, ini kalikan solusi yang plus lah katakanlah ya. I ya. Apa itu I dikalikan akar K per M min B kuadrat per 4M kuadrat ya. Dikalikan T. Yang satunya yang solusi minus ya C2 ini dipangkat minus I ya. Dikalikan akar K per M ya. B kuadrat per 4M kuadrat T ya. Gitu. Nah, sekarang di sini kan solusinya dipilih yang positif ya. Ya, solusinya dipilih yang pangkat I-nya positif. Oh, soal ini ada T-nya juga ya, ini lupa nih. Ya, solusinya kita pilih yang positif. Nah, ya kita solusi yang positif kita bisa wakili satu aja, solusi yang positif. Nah, tujuannya yang untuk apa ya? Biar ya solusi yang positif ya kita ambilnya untuk mewakili aja sebenarnya. Nah, berarti di sini nah ya X fungsi T. Nah, kita fokus salah satu aja. Itu pangkat min BT per 2M ya. Nah, gitu. Ya, kalau solusi yang positif itu nanti kalau T-nya 0 itu ya nanti menyisakan suku yang positif aja setelah kita uraikan gitu ya. Ini jadikan C gitu ya. Kita ambil yang positif aja. Nah, dikalikan ini ya, dikalikan apa? Dikalikan. Nah, ini plus minus itu maksudnya apa sih plus minus ini? Ya, kenapa satunya plus, satunya minus? Maksudnya itu gini loh. Ya, maksudnya itu ya, kenapa dia bisa plus minus? Maksudnya pegasnya itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya,
kalau kita ambil ke kanan doang, berarti representasi yang E pangkat I yang positif. Kalau kiri itu E yang pangkat I yang negatif. Jadi itu. Nah, asumsikan bergerak satu arah, ya. Jadi ini asumsikan, ya, asumsikan gas, ya, hanya bergerak satu arah saja, bukan bolak-balik. Ya, itu argumennya, ya. Nah, berarti ini dikalikan apa ini? E pangkat I, ya, K per M min B kuadrat per 4M kuadrat T, ya, gitu. Nah, itu dapetin itu ya, solusinya ya, gitu. Nah, kalau solusi itu solusi yang pertama. Nah, solusi yang kedua itu kita apa namanya? Kita harus mengasumsikan yang kanan ini tetap fungsi T. Ya, kita paksa ini. Ya, kita paksa itu. Jadi solusi yang kedua, ya jadi ini kerjakannya dua kali. Jadi solusi yang nol terus solusi yang ya bukan yang positif, yang apa namanya? Solusi yang fungsi waktu. Berarti ya, cara kedua, bukan cara kedua, langkah selanjutnya. Berarti fungsi yang tadi mengandung ini ya x dot x double dot itu ya itu kita tetap eh, paksa sama dengan cos omega t, ya, f0 cos omega omega t, ya. Nah, terus berarti ini ya. Nah, berarti itu ya nanti triknya gini, ya. Nanti cos omega t-nya ya kalian cukup ganti aja dengan representasi yang lebih general, yaitu representasi dengan I pangkat I omega T, ya. Nah, berarti kita dapetin di sini ya mx double dot ya plus bx dot ya tambahkan k ya sama dengan f0 ya E pangkat I omega T, ya. Ini representasi yang lebih umum saja. Nah, lepas E pangkat I omega T kan ada representasi sinnya. Nah, itu jadi kita cukup yakini satu saja ya dengan cos gitu, enggak apa-apa. Ya, begitu. Nah, eh sebentar. Ini ya. Ya. Nah, berarti kita perlu cari solusi ini. Ya, tentu saja ya, ya mudah saja. Nah, kita misalkan saja ya, misal ya solusinya kita gunakan ansatz ya. Solusi ansatz ya, solusi coba. Nah, solusi coba itu kita pilih ya x-nya itu sama dengan eh, a e i omega t, ya. Nah, kalau x dotnya, nah itu i omega a e pangkat i omega t ya, turunkan. Kalau x double dotnya itu sama dengan ya min omega kuadrat a e i omega t, ya, gitu. Nah, yaudah, sekarang kita dapetin ini, ya. Nah, kita dapetin ini, ya kita masukin ya, berarti kan ini jadinya m, ya masukin ya, m, ya x-nya, x double dotnya itu ini, min m omega kuadrat, ya. Nah, itu kan ada a e i omega t ya, ini nanti bisa keluarkan ini, bisa dikeluarkan. Nah, bx dotnya itu ini, ya, min, ya, plus, plus ya, plus i omega b ya. Nah, ini ada a e i omega t, keluarin aja. Nah, plus k, itu ya. Nah, plus k. Nah, dikalikan a e i omega t, ya. Ini sama dengan f0 e i omega t, ya. Nah, tentu saja ini kalian bisa coret-coret ya. Nah, hasilnya nanti kalian dapetin ya di sini ya bahwa nilai A-nya itu sama dengan ya. Nah, f0 ya, f0. Nah, di sini ya dibagi itu ya, dibagi ini sisanya nih, min m omega kuadrat plus i omega b ya plus k gitu. Nah, kita pisahkan aja yang i-nya itu, kita pisahkan. Nah, ini plus k ya. Nah, atau gini aja lebih bagus menuliskannya. Nah, ini k min
M omega kuadrat, ya, apa itu? Nah, ini plus I omega B, ya, gitu. Nah, gitu ya. Terus, nah nanti apa namanya kita bisa ya ini memang panjang ya solusinya ya. Jadi kalian harus sabar banget ya. Nah, ini eh, omeganya bisa kalian keluarin di sini ya. Omeganya bisa kalian keluarin. Nah, berarti di sini ya F0 ya F0. Nah, dibagi. Nah, sini dibagi ya, dibagi dengan omega ya. Nah, omeganya bisa kalian keluarin. Nah, di sini terus ya. Nah, omeganya bisa dikeluarin berarti ini kan ada ada ini ya, omega M. Nah, ini tak kalikan gini boleh nggak ya? Ini kan tak omega, ini tak kalikan gini. Oke. Eh, jadi atas sama bawah itu tak gini kan, tak kalikan. Nah, ini tak kalikan minus I, ya, ini tak kalikan minus I gitu loh, ya, tak kalikan minus I, ya. Nah, tak kalikan ini minus I, ya, tak kalikan yang bawah juga tak kalikan minus I. Berarti di sini jadinya min I ya. Nah, kita eh, omeganya nanti aja dikeluarin ya. Berarti di sini jadinya gimana? Ya, min I. Nah, di sini jadinya K min M. Ya, K min M omega kuadrat. Ya, ini min I kalikan I kan 1 ya. Berarti di sini plus omega B. Ya, nah itu. Berarti ini sekarang omeganya tak keluarin. Nah, di sini. Ini tetap min I F0 ya. Min I F0 ya. Nah, ini terus itu ya. Nah, ini terus apa namanya? Omeganya tak keluarin. Nah, ini berarti ini sisa B ya. Nah, sisa B. Terus ini jadinya ini ya plus ini ya I. Nah, ini karena dikeluarin di sini. Omeganya tinggal satu doang ya, I omega M ya. Terus di sini min ya, di sini K ya, min K per omega. Nah, gitu. Nah, di sini sekarang sudah bisa munculkan variabel baru yang namanya impedansi ya. Ini itu, nah ini namanya impedansi Zm ya. Di mana ini Zm itu merupakan impedansi. Nah, impe dan impedansi ya, by definition itu Zm itu sama dengan apa itu tadi? Ya, Zm itu sama dengan R ya. R sih. B plus I ya, omega M min K per ya omega ya, itu ya, itu impedansinya. Nah, berarti ini bisa dituliskan gini kan ya, min I F0 ya dikalikan omega Z Zm ya. Nah, terus gini ya, ini kan vektor ya, ini kan vektor karena kumpulan dari bilangan real dan kompleks ya, ini harusnya vektor ya, ini harusnya vektor tebel, tak tebal vektor artinya ini ya. Nah, ini, nah gitu, sebentar, ini ya, ini Zm ya. Nah, di sini, nah nanti eh, kita jabarkan aja vektor ini, bisa kita jabarin sebagai apa namanya, komponen dirinya, terus ada yang namanya konstanta fase. Nah, tujuan kita kan mencari ini ya, tujuan kita mencari ini fase ini ya, fase ini. Nah, itu yang tadi belum muncul, berarti jadinya di sini ya, apa itu, sebentar ya, itu ya, itu sama dengan min I F0 ya per omega Zm E pangkat I V ya. Nah, gitu.
Nah, terus balik lagi ke solusi tadi, ya. Solusi awalnya kan kita pengen apa di sini? Bahwa X-nya kan sama dengan AE pangkat I omega T, ya. Di mana solusinya itu sama dengan, ya, X itu sama dengan, ya, A E I omega T, ya. Masukkan sekarang sini, ya. Ini kan sama dengan A, ya. Nah, ini kan sama dengan A nih, ya. Sekarang A-nya masukin ke sini nih, A-nya masukin ke sini, ya. Nah, berarti jadinya kan gini, ya, eh, min I F0, ya, E pangkat I. Ini kan omega I kan pangkat IV, ya, bisa pindah ke atas, ya. Nah, omega T min V. Nah, ini dibagi apa? Omega Z Zm, ya. Itu. Ini adalah solusi X-nya, ya. Solusi X yang general, ya. Gitu. Ini solusi X yang umum. Nah, nah, gitu, ya. Nah, oke, sebentar. Sampai tadi lupa pertanyaannya apa tadi. Nah, sebentar. Ya, tadi lupa pertanyaannya apa ya. Saking panjangnya tadi. eh Amplitude osilasi dan sudut fase antara driving force, ya, dengan pergeseran massa untuk osilasi steady state-nya pada frekuensi 20 radian per sekon. Jadi osilasi steady state-nya itu, ya, 20 radian per sekon, ya. Nah, ini sebentar. Ini, ya, kita belum dapat ini. Bentar. Nah, ini, ya. Kita tujuannya adalah mencari amplitude dan eh, sudut fase, ya. Ini sudah umum sebenarnya. Nah, itu. Nah, nanti ini juga bisa dinyatakan jadi, ya, ini juga bisa dinyatakan jadi begini, ya, bentuk yang lebih khas, ya. Itu sama dengan F0, ya, atau gini. Ini asal usulnya kan begini, ya. Atau gitu. Oke, sabar, ya. Atau, nah, di mana X-nya itu I-nya bisa dijabarin gitu. Berarti min I F0, ya, per omega Zm, ya. Ini bisa dijabarin jadi dua bagian, ya. EI gitu kan, bisa jadi cos, ya, omega T min V tambahkan, ya, nah, I sin, ya, omega T min V, ya, min V. Nah, gitu, ya. Nah, sekarang kita bisa langsung kalikan saja ini, ya. Pertama ini, ya, ini kan min I tadi, ya, lupa tadi. Ini min I masuk ke sana, min I F0, ya, F0 cosinus, ya, omega T min V, ya, per omega Zm, ya. Min I dikalikan I kan 1, ya, berarti kan jadinya plus F0, ya, per omega Zm, ya. Nah, ini dikalikan sin omega T min V, ya. Jadi ada dua solusi bagian sekarang. Ada solusi yang eh, solusi yang eh, apa namanya? Solusi yang real dan solusi yang imajiner. Nah, kita ambil solusi, ya, kita ambil solusi real, ya. Kita ambil solusi real, ya. Nah, pada bagian real, kita ambil yang bagian real. Yang imajiner ini kan kita nggak ambil, ya. Pada bagian real, itu solusinya itu jadi gini, ya, xt, ya, itu sama dengan, nah, soalnya yang fisis itu biasanya bagian realnya itu, ya, f0 per omega zm itu sama dikalikan sin, ya, omega t min v, ya. Nah, ini juga solusi yang sudah eh, umum. Nah, gitu, ya. Nah, terus begini. Nah, sekarang ini, bentar, ini belum ketemu sudut sudut fasenya, ya. Ini belum belum ketemu besaran yang, belum ketemu sesuatu yang eh, pas gitu, ya. Nah, belum sesuatu yang pas gitu, ya. Nah, sebentar, ini T-nya juga tadi nggak ditahu, ya, pada 20 rad per sekon. Sebentar, gitu. Sobat Bayu.
Oke deh, udah. Gini, gini, gini. Nah, terus itu gini. Nah, berarti ya. Nah, ini berarti begini. Nah, nanti kita juga bisa cari eh, apa namanya? Kita cari kecepatannya, ya, kecepatannya. Nah, kalau kecepatan, ya sabar ya. Bentar, kecepatan v fungsi t itu, ya, itu kan sama dengan apa? Ini sekalian materi ya. Jadi aku nggak mau ngasih rumus langsung gitu. Makanya agak panjang gitu, ya. Biar ceritanya dapat. Ya, ini pindah ke depan. Berarti kalau jadi turunkan kan omeganya pindah ke depan, coret-coret jadi f0 per Zm, ya, cosinus, ya, omega t min v, ya, gitu, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada sin, ada cos ya. Nah, sekarang kita kan bisa aja kayak gini. Nah, tak. Nah, kita eh, bisa seperti ini. Nah, gini. Nah, kalau misalkan kita bagi, nah, ini ya, kita bagi sin, ya, omega t min v dibagi dengan apa namanya, cosinus, ya, omega t min v, itu kan jadinya apa, tangen ya. Nah, berarti ini kalau ini sinnya berarti gimana ini, berarti kan eh, x, ya, x omega zm, ya, dibagi f0, ya, dibagi f0, terus yang cosnya ini jadi gimana, berarti kan zm, ya, v dibagi f0. Jadi ya di sini, ya, nanti kita dapetin tangen, ya, omega t min v itu jadinya gini. Ini coret ya, coret. Berarti ini jadinya x omega per v, ya, x omega per v, ya, x omega per v. Bentar. Nah, terus, terus tuh gini. Nah, sebentar. Nah, terus tuh gini, ya. Nah, kalau misalkan pada t-nya sama dengan nol kan sama aja ya. Kalau misalkan pada t-nya sama dengan nol, berarti kan jadinya itu gini. Nah, sebentar. Eh, nggak ketemu. Ya, sebentar. Ini kan, si. Ini jadinya kalau misalkan kalian pada t sama dengan nol ya, berarti ini kan jadinya tan v ya. Tangan v itu sama dengan apa namanya, x w per v ya. Nah, kita perlu penyederhanaan lagi ya, bahwa di sini apa namanya, eh, definisi dari impedansi tadi bisa secara umum tuh begini ya. Impedansi itu, nah, di mana Zm itu kan sama dengan F per V ya. Nah, sehingga kita kalau misalkan eh, dapetin V-nya, berarti kan ini F per Z per Zm ya. Nah, F per Zm gitu. Nah, kalau kita dapetin ini, berarti nanti kita bisa tuliskan di sini tangan V di situ, ya. Sebentar, V-nya itu F per Zm. Berarti kan di sini X omega ya. Ini F dikalikan eh, impedansinya, Zm-nya, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ya definisi dari impedansinya tadi itu. Nah, definisi dari impedansinya tadi kan mana tadi ini? Ya, F-nya itu apa? Ya. Ini. Nah, ini nih, definisi dari Z-nya tadi ini loh. Ya, aku nggak hafal. Ini ya, B plus I ya, omega M min K per O, omega ya. Nah, nanti kita dapetin itu ya. Nah, kita dapetin ya tangan V tadi. Nah, apa? Tangan V tadi ini ya.
omega dikalikan M min K per M ya, dibagi B. Ya, kita kembalikan lagi definisi tadi itu. Ya, tangan V tadi. Ya, atau gini saja, kalau misalkan eh, teman-teman bingung tuh gini ya logikanya ya. Bentar. Ini aku yakin membingungkan bagi teman-teman. Ya, tadi kan bahwa nilai Zm ya, itu kan bisa dijabarkan jadi gini. Zm ya, E pangkat IV. Betul. Nah, ini sama dengan Zm cosinus V ya, tambahkan I ya, I Zm sin V ya. Nah, bentar, ini biar gak bingung. Nah, nanti ya. Nah, ini loh yang aku maksud. Nah, ini kan ada komponen X dan Y di sini. Ya, di mana di sini nilainya itu seperti ini. Nah, ini ya, ini nilainya seperti ini. Nah, soalnya nanti biar gak bingung nanti. Nah, gitu ya. Nah, itu jadinya seperti ini. Nah, ini kan nilainya tadi sama dengan ini. Nah, ya, sama dengan apa? Ini ya. Ini sama dengan ini, ya. Berarti kan kelihatan sekarang komponen real sama imajinernya kan? Ya, kelihatan ya komponen real sama imajinernya ya. Ini, biar nggak bingung deh. Cara kedua. Nah, di sini kelihatan di sini bahwa apa? Zm cos V ya itu sama dengan sin-nya dulu deh ya. Ini komponen sin-nya ini ya. Ini real imajiner di sini. Nah, di sini eh ya I Zm sin sorry I-nya nggak usah ikut dibilangin ini. I Zm sin V sini ya. Jadinya omega M min K per omega ya. Yang ini dibagi apa? Zm cos V ya. Dibagi dengan V ya. Nah, ini tuh kalau dibagi sin bagi cos itu kan jadinya tangan V. Ya, tangan V ini sama dengan ya omega M. Nah, omega dikalikan M min K per omega per B. Nah, ini yang kita butuhin ya di apa namanya di ini sudut fasenya kita sudah berhasil formulasikan ya sudut fase ini yang kita cari sebenarnya ya. Nah, ini nggak usah lah ya ini ya, ini bagian ini nggak usah. Nah, ini nggak usah, nanti gunanya di hal-hal yang lain gitu. Nah, ini nggak usah ya. Nah, gitu. Nah, masalah terakhir kan tinggal ngitung ya. Tapi nanti kalau misalkan di ujian nggak usah diturunkan segini ya, karena terlalu lama dan terlalu banyak. Nah, tapi kita perlu kalian ingat ya, perumusan yang sederhana ini didapatkan dari proses berpikir yang panjang dan runut ya, nggak serta merta begitu. Karena kalau misalkan kita tinggal pakai itu rumus, apa bedanya kita dengan mahasiswa teknik gitu ya. Nah, ya udah kita hitung sekarang sudut fasenya. Nanti tangan V ya, kita hitung sudut fasenya. Nah, di mana tangan V ya. Nah, kita lihat apa saja yang diketahui tadi ya. Yang diketahui tadi kita belum hitung amplitudo ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada tambahan variabel baru di sini. Ini tak kopas saja lah. Ya, ini tak kopas ya. Nah, ketambahan variabel apa? Di sini ada variabel omega ya. Nah, ada variabel omega. Frekuensi sudut omega itu ya. Ini ya, kita butuh nilai-nilai ini. Nah, plus apa? Plus omega ya. Omeganya tadi 20 rad per sekon. Nah, berarti ini jadinya ya omega ya, ikut ini ya, omega kalikan M. Berarti kan 20 dikalikan 0,03 min K dibagi omega. K-nya 12, omeganya 20. Nah, terus kita bagi dengan B. Nah, dibagi dengan B, B-nya itu 0,06 ya. Kita hitung di sini. 20 kali
0,03. 0,6 ya, 12 dibagi 20 berapa? 12 bagi 20 ya. Nah, sama-sama 0,6. Berarti ini 0 ya. Tangan V itu 0. Berarti sekarang sudut yang mungkin berapa? Nah, kalau begitu ya, sudut yang mungkin kalau misalkan nilainya V-nya itu 0, berarti kan pasti V-nya itu kan berapa? Pasti 0 derajat ya, sin 0. Nah, begitu. Nah, ya, itu. Nah, sekarang amplitudonya bagaimana? Amplitudonya. Nah, ya udah amplitudonya ngikut ini, ya. Amplitudo. Nah, ini nih. Ya, amplitudonya ini. Nah, entar. Ini amplitudo ya. Nah, kita hasil rumus amplitudo. A sama dengan min I F0 ya dibagi berapa itu? Omega Zm E pangkat I IV ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Ini kita tinggal cari ini sekarang ya. Nah, kita butuh cari ini, amplitudo ini. Nah, ini rumus amplitudo ya. Jadi kita sudah berhasil merumuskan dua hal ya. Amplitudo dan apa? Dan ya, dan itu dan sudut fase ya. Nah, kita rumuskan di sini amplitudonya. Nah, gini ya. eh, Amplitudo. Nah, ini ya. Tinggal masukkan sebenarnya untuk amplitudo. Nah, ini amplitudo. Nah, kenapa aku ngitung sudut fase dulu? Pertanyaannya, ya. Nah, oke, secara perumusan memang yang didapatkan adalah amplitudo dulu. Ya, tapi kenapa yang dihitung adalah sudut fase dulu? Ya, karena amplitudo membutuhkan informasi ini. Nah, sudut fase ini, ya, membutuhkan informasi sudut fase. Ya, ini ya. Ada apa ini? Ada E pangkat I, IV, gitu ya. Nah, ya udah, berarti kan ini kita dapetin sekarang. Ya, berarti ini min I, ya, min I dikalikan F0 itu sama dengan ini ya. 0,15 Newton ya, terus dibagi, nah ya dibagi dengan itu min ya min 0,15 I ya, ini omega ya, omeganya 20 radian per sekon ya, ini 20 radian per sekon ya. V-nya kan 0 ya, jadi tidak usah dimasukkan kan, sesuatu pangkat 0 kan 1. Nah, definisi dari Zm-nya tadi kan ini, mana tadi, Zm tuh ini ya, B ini ya, B plus I gitu. Nah, sebentar, definisi dari Zm itu mana ya? Definisi dari Zm itu. Tak. Oh ini, ada yang kelupaan tadi. Sorry. Definisi dari Zm itu, ya udah tinggal masukkan aja ya. Nah, ini cara ngitungnya begini. Tadi kan Zm itu kan apa? Ya, Zm itu kan tadi B ya. B-nya 0,06. Nah, plus gitu ya. Nah, dikalikan berapa? Nah, itu ya, plus I ya, ini ya, ini plus I omega M min K per omega ya. Ya, plus I itu plus I omega M ya. Nah, ini kurang gini aja. Plus I omega M ya, 20 kalikan 0, ya, kalikan 0,03 ya, min K per omega ya. K-nya tadi berapa? K-nya 12 dibagi 20 ya, K per omega. Nah, kita tahu bahwa ini itu adalah 0, sebentar. Betul ya. Ini kan 0,6 ya. Ini 0,6. Ini 0 ya, ini 0,6. Ini 0,6. Kalau dikurangi kan habis ya, berarti sisa ini doang. Ya, berarti ini sama dengan ya min 0,15 bagi 20 ya. Berarti kan 0,15 dibagi 20 dibagi 0,0 ya, itu sama dengan minus 0,125 I ya. Nah, kalau kalian hitung ini harus begini caranya.
ya. Ini nggak boleh ada imajiner lagi, kalau amplitude harus absolut, ya. Artinya kalau kalian hitung absolut gini, itu harus sama dengan, ya, ini akar dari A conjugate dikalikan A, ya. A conjugate itu definisinya apa kalau di Fismat, ya? Di ini min I jadi plus I, ya. 0,125 I, ya. Berarti di sini kesimpulannya nilai akar A conjugate itu kan sama dengan eh ini, ya. Berarti kan 0,125 kuadrat, ya. Nah, ini di apa namanya? Min I dikalikan I, ya. Min I dikalikan I kan positif, ya. Nah, sekarang tinggal ini. Berarti sisa. Berarti kesimpulannya nilai amplitudenya adalah berapa? Akar 0,125, ya. Yang enggak lain dan buat adalah hasil dari dirinya sendiri, ya. Gitu. Ya. Nah, begitu ya. Ini aku rasa sudah banyak banget, ya. Kalau misalkan eh apa namanya? Aku lanjutkan yang soal berikutnya nanti bakal bisa sampai sore, ya. Kan mungkin ada yang belum sholat asar di sini. Nah, oke. Aku tawarkan dulu ke kalian, mau lanjut apa mau selesai? Ya, atau aku kasih solusinya aja yang tadi, soal nomor 3 itu. Ya, silakan kalian berpendapat dan silakan kalian kalau mau tanya, tanya aja. Ya, mau selesai apa mau lanjut nomor terakhir, nomor 3? Ya, ini sudah 1 jam, eh, tadi 1 jam, eh, 1 jam 10 menit, ya. Ini 1 jam 11 menit, ya. Ini 1 jam 12 menit. Nah, itu. Ya, kalau misalnya mau lanjut, gak apa nih. Terakhir, silakan kalau mau tanya-tanya, gak apa-apa. Ya, gitu. Nah, ya, ini aku rasa masih ada waktu, ya. Gak apa deh, kita lanjutin deh. Terakhir, ya, ini lebih cepat kok. Dan nggak, apa namanya, nggak lebih susah daripada yang sebelumnya. Ya, ini karena aku include sama materi juga, ya. Jadi makanya agak banyak, ya. Tapi keuntungannya adalah kalian bisa belajar lebih banyak. Dan jawaban kalian nanti kalau di ujian, ya kalau di ujian itu eh, yang praktis ya jawabannya, ya. Jadi kita kita nggak masalah nanti kalau di ujian nggak menurunkan seperti ini, itu nggak masalah, ya. Ini aku hanya ingin menunjukkan bahwa formulasi kita yang di fisika yang bentuknya sederhana, ya, rumus apapun itu selalu selalu prosesnya tidak sederhana, ya, dan disertai dengan cerita-cerita yang runut, ya. Itu yang terpenting. Karena kalau misalkan kita just take it formula to uh, to using it, ya, untuk menggunakannya tinggal to substitute uh, numbernya itu tak sama ubahnya seperti kalian anak engineering, ya. Jadi sayang sekali, ya, karena ilmunya dengan fisik dengan teknik itu sudah sangat berbeda, ya, itu kawan-kawan. Nah, soalnya beda. Nah, anak teknik itu juga belajar ini. Anak teknik itu juga belajar fisika dasar, tentang gelombang ini, tentang osilasi. Kalian belajar termo, anak teknik mesin juga belajar termo. Kalian belajar listrik dan magnet, anak teknik elektro juga belajar listrik dan magnet. Terus apa lagi? Anak teknik fisika belajar kuantum, kalian juga nanti belajar kuantum. Nah, terus bedanya apa? Ya, yang beda cara berpikirnya, ya. Yang harus runut begini. Bahwa nanti di ujian tinggal make itu ya urusan lain. Kecuali kalau misalkan disuruh merumuskan, nah itu beda cerita, ya. Gitu. Nah, ini soal yang terakhir, ya. Dua buah benda A dan B, ya, masing-masing itu digantung gitu, ya. Ya, digantung sedemikian rupa, ya, itu. Nah, ini tugas yang pertama, ya, digantung gini. Nah, yang gini, ya. Nah, ini. Nah, ini masing-masing punya konstanta tetapan bagas K, ya. Nah, K. Terus eh ya, ini massa A dan ada massa B, ya. Masanya masing-masing sama, ya. Ini A, ini B, ya, masing-masing massanya sama-sama M, ya. Sama-sama M. Nah, ini tak bedain, ya, buat bedain
variabel yang penting-penting ini tak buat warna yang berbeda. Nah, simpangannya yang atas ini, simpangannya ini dimintanya simpangannya sejauh uh, yang atas, yang A ini ya punya simpangan sejauh XA ya. Nah, ini punya simpangan sendiri ya. Ini punya simpangan sejauh XA, yang sini XB ya, gitu. Nah, pertanyaannya ini di sini persamaan gerak ya, pasti ya. Yang penting itu pertama persamaan gerak ya, karena itu yang mengkarakterisasi sistem gitu, perilakunya bagaimana. Ya, kalian bisa lihat soal yang sedemikian ya, gitu. Oke, kalian pastikan masih dengerin ya, ya, Iya, karena Kak. ya, Oke, Kak. ya karena rugi banget ya, gitu. Aku kalau mau adu nasib ya sama kalian, curhat dikit ya, biar gak sepaneng-sepaneng banget. Kalau mau adu nasib tuh sebenarnya aku iri sama anak-anak 20, 21, 19 tuh. Dulu karena nggak ada tutor-tutor seperti ini. Ya, jadi manfaatin betul-betul gitu sama yang dikasih ya, sama anak Aristek gitu. Ya, manfaatin tanya-tanya banyak ya, jadi rugi banget kalau nggak dimanfaatin. Dulu anak 2017, 2018 mau tanya itu nggak tahu ke siapa. Ya, jadi manfaatin betul-betul karena eh, kita merasakan kekhawatiran yang sama di semester 3 dengan mata kuliah yang banyak dan tidak mudah ya, dan perumusan satu dengan yang lain sudah berbeda, belum lagi perumusan yang satu dengan yang lain yang berbeda itu juga rumit-rumit, sama-sama dimasukkan ke otak kita, itu sudah susah ya. Oke, nah itu ya sedikit apa namanya, sedikit drama nah. Sebenarnya kalian harus tahu ya apa yang dilakuin gitu. Nah, gini ya. Nah, ini berarti persamaan geraknya ada dua macam ya, untuk benda A dan benda B ya. Persamaan gerak untuk ada dua macam, persamaan untuk benda A. Nah, untuk benda A dan benda B. Nah, bagaimana yang benda A? Ya, tentu saja prinsipnya itu kan bahwa jumlah gaya yang bekerja itu harus memenuhi hukum Newton ya, M kali D2X per eh, X per dt kuadrat ya. Nah, kita kita langsung spontanitas saja ya. Kalau ada D2X per dt kuadrat itu kan M X double dot ya. Nah, gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena ekspresi mekanika itu generalisasinya seperti itu dan lebih mudah dalam penyelesaian, begitu guys. Nah, sekarang kalian lihat yang atas ini, benda yang ini ya, dia menyimpang ya. Jadi ceritanya dia ini meregang, yang atas ini ya, ini meregang. Nah, dia bisa apa namanya, bisa ini yang benda ini bisa meregang ke bawah dan ke atas ya, bergantung dengan simpangannya. Nah, maka karena ini posisinya berpindah sejauh XA, berarti ini kita labelin di sini sama dengan XA ya. Nah, sekarang gaya yang bekerja apa saja ya. Yang pertama jelas kita harus punya apa namanya, ini ya, kita harus punya ini ya, yang namanya gaya pegas itu apa, min K dikalikan X ya. X nya dikalikan perpindahannya, berarti pertama min K. Nah, kalian lihat di sini. Pertama ini ya, ini menyimpang juga, tapi juga dipengaruhi dengan yang ini. Berarti nanti ini min K ya, simpangannya itu gini ya. Ini ya, min K. Sebentar. Kalau tak buat minus berarti ini XA min XB ya. Nah, ini aja kalau misalkan dia ini karena dipengaruhi ini dipengaruhi simpangan ini juga. Ini menyimpang ya. Tapi kalau kita mempelajari ini, kita cukup mempelajari perpindahan yang ini saja ya. Nah, itu yang pertama. Nah, terus ya, dia juga mendapat pengaruh eh, simpangan dirinya sendiri ya. Itu sama dengan min K dikalikan XA ya, sama dengan M ya, M XA double dot ya. Nah, dengan cara yang sama juga ya untuk benda B. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kalian punya sistem yang seperti ini, misalkan ini
tambahan aja nanti kalau misalkan di ujian sistemnya tak buat tidur gini ya, ini ya. Nah, ini gini. Nah, ini karena bisa aja soalnya diubah. Ya, gimana sekarang persamaan geraknya kalau misalkan seperti ini? Nah, ini ya. Nah, ini kalian harus bisa nih rumusin ini. Nah, ini katakanlah benda satu, ya. Nah, ini posisinya di X1, ini benda 2, posisinya di X2, ya. M3 posisinya di X3, ya. Nanti, nah, ini bisa bergerak kanan kiri, gitu ya. Nah, nanti kalau begini, nanti untuk M1 itu tinggal dikalikan aja, ya. M1 X1 double dot ya. Nah, ini konstantannya K ya gitu ya. Nah, pokok patokannya itu X1 sebelahnya apa? Ada X2 ya. Nanti tinggal ginikan aja. Min K, X2, min X1 ya. Nah, itu. Nah, terus untuk yang X2 double dot. Nah, ya, X2 double dot nanti dipengaruhi sama kanan kirinya juga ya. Nah, ini coba coba ya. Kalian coba nanti cari ya. Ini misalkan saja ini coba. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa, konsultasikan. Ya, jadi cara menyiapin ujian buat di hari esok, itu coba kalian buat soal sendiri, jawaban sendiri. Ya, kalaulah sama alhamdulillah, kalaulah mirip ya juga alhamdulillah. Kalau misalkan kalian soal yang berbeda, toh berbedanya nggak jauh-jauh amat. Dan intuisi kalian sudah lahir, gitu loh. Ya, nah sekarang ya kembali lagi ke sini. Ini coba aja, coba aja. Ini asumsinya masa satu, masa 2, masa 3 sama-sama M ya, coba itu. Nah, gitu ya. Karena itu pasti soalnya nanti variasikan dosen kan gitu. Nah, terus yang kedua persamaan untuk ya benda B. Ya, benda benda B. Ya, dengan cara yang sama juga. Berarti kan sigma ini kan sigma FA ya. Sigma FB itu kan sama dengan ya M sama ya, ini diganti B. Nah, XB double double dot ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian ngerjain ini, yang XB ini unik. Ya, dia cuma eh, ini ya, XB-nya cuma dipengaruhi sama yang atas doang. Ini ya. Karena ini pegas ini juga bisa menyimpang ke sana, ya, dipengaruhi sama pegas yang ini, juga dipengaruhi pegas yang ini, benda A. Makanya kenapa di sini K-nya loh ada dua, gitu loh, ya, paham ya? Nah, sedangkan benda massa yang ini kan di sini kan nggak ada pegas, ya, nggak ada ya, nggak ada. Dia cuma dipengaruhi sama pegas yang ini doang, makanya nanti K-nya cuma satu, gitu loh. Nah, ini berarti kan min, ya, min K ya. Nah, berarti simpangannya bagaimana? Ya. Nah, ini kalau yang ini kan eh ya, ini kan ini dipengaruhi ini XA dikurang XP, kalau yang ini tinggal eh kebalikannya aja ya, kebalikannya aja. Berarti kan di sini eh XB min XA gitu loh ya. Nah, kalau kalau kayak gini kan sekarang sudah mudah sekarang tinjauannya. Dalam artian intuisi kita sudah bisa lahir dari sini, dari analisis ini. Nah, kalau intuisi sudah lahir, soal-soal dibuat model apapun kan tinggal tinggal tulis aja, gitu ya. Nah, itu jawabannya. Untuk yang A, persamaan gerak, ya. Nah, lalu yang kedua. Nah, apa ini yang kedua? Frekuensi normal sistem ini. Nah, kalau kita cari frekuensi normal, nah kita gabungkan persamaannya sekarang, ya. Frekuensi normal. Nah, frekuensi normal, ya, normal. Seperti itu kan? Ya, kita tuliskan lagi deh. Biar, nah ini XA min XB ya. Nah, XB, nah, apa itu min K XA ya, M XA double dot ya, ini sama dengan min K X ya, oh sorry, K A B nya pakai huruf kecil ya. Nah, A B nya pakai huruf kecil ya, A B nya pakai huruf kecil. Nah, ini XA min XB, ini XA min XA ya. Nah, oh ya, kalian nggak perlu khawatir jawabannya ini salah ya. Nah,
Soalnya dulu aku pernah maju ngerjain ini di mata kuliah mekanikanya Pak Zaidan dan alhamdulillah jawabannya benar ya. Jadi tenang aja ya. Dulu pernah dikasih soal ini ya. Tidak usah khawatir gitu. Nah, ya yang penting sekarang kita harus bisa nyusun ceritanya ya. Nah, berarti ini eh untuk yang A ya. Ini yang untuk yang benda A itu, ini untuk benda A itu ya. Nah, kita kumpulkan yang A sama kita kumpulkan yang A sama A. Kita jadikan satu aja deh ya. Kita jadikan satu berarti ini ya. Nah, M X A double dot ya plus ya plus K ya, ceritanya dipindah ke sana ya. K X A ya dikurangi ya eh, dikurangi XB ya. Sorry, ketukar ya, ketukar, harusnya ketukar. Nah, ini XB min XA ya, min ya plus ini ya, sebentar sebentar sebentar. Ini itu sebentar sebentar sebentar. Ini bener ya, harusnya ini ya. Nah, eh ini kan min. Jadi plus ya, ini ketukar. Nah, ini ketukar, ini XA. Nah, XA min XB ya. Terus di ini jadikan ini min K ya XA ya. Ini sama dengan 0 ya. Nah, begitu. Nah, terus dengan cara yang sama juga ya untuk yang bagian yang B ya. Dengan cara yang sama juga. Jadi kita dekomposisi ini. Ya, berarti kan dengan cara yang sama kita tulis ulang K XB min ya XA. Ini tujuannya cuma penyederhanaan aja ya. Nah, sama dengan M XB double dot ya, berarti ini jadinya M ya XB ya double dot itu jadinya gini ya. Bentar. Itu ini kan bin oke. Ini berarti kok jadikan satu ini bin XA. Oh iya betul ya, tinggal bedain positif negatifnya aja. Nah, oke lah. Ya ini berarti XB dot double dot ya. Nah, ini min, nah S ya. Nah, XA ya min XB. Nah, ini sama dengan 0. Nah, tentu saja sekarang karena di sini ada XA dan XB, setiap yang masing-masing punya solusi sendiri, maka caranya pun kita juga punya sendiri. Ya, ada dua cara, ada dua solusi. Ya, XA itu, nah biasain ya, ini tips ya. Biasain kalau menyelesaikan persoalan seperti ini, biasain solusi yang kita inginkan adalah solusi yang osilatif. Ya, osilatif itu bentuknya gini loh, E pangkat I omega T. Ya, nah tipsnya apa? Yang ini kasih amplitude berbeda. Katakanlah satunya A dan satunya B. Ya, B E I omega T. Ya, katakanlah seperti itu. Nah, masukkan ya ke sini ya. Nah, berarti kalau kita punya XA double dot, nanti kita akan punya eh, min omega kuadrat ya, omega kuadrat XA. Ya, itu pasti. Ya, yang ini kalau kita punya XB double dot ya, ini sama dengan min omega kuadrat ya. Aduh, ini aku agak agak loading. Agak lama. Min omega kuadrat XB. Ya, begitu. Nah, tentu saja kita tinggal masukkan aja sekarang. Kita substitusikan ya. Substitusikan ya. Maka akan menjadi ini fxa double dot jadinya ya min m omega kuadrat xa ya. Nah, itu plus k ya. Nah, di sini xa min xp biarin ya. Nah, ya. Sorry, ada yang keliru kayaknya. Ini harusnya ini harusnya plus ya. Ya. Terus ini
Sebentar, sebentar, ini minus ya, nah, aku ada yang salah nggak sih? Itu min S, ini harusnya plus ya, harusnya plus lah ya. Nah, ini kurang hati-hati aja, plus. Ya karena kan pindah gitu ya. Gini. Plus, plus, plus. Oke deh. Ya, itulah. Nah, di sini dia XA min XB ya. Nah, XB ini bagiannya A dulu ya. Nah, ini kita jadi main masukkan. Dan ini plus apa? Plus K XA sama dengan 0 ya. Nah, terus gimana nih? Kita kumpulin yang astagfirullahaladzim. Di sini jangan lupa ya, di sini eh X ini masukkan juga ya. Maaf. Ini solusinya jangan begini nih, jangan begini. Ini terlalu umum ini. Ini aslinya tuh gini. Kalau diturunkan 2 kali ini balik lagi ya. Ini A E I omega T ya. Ini I omega T. Lalu kalau misalkan ini eh, ini jadinya B E I omega T ya. Nah, yaudah kita masukin dah sekarang F X A double dot jadi kan ini kan min omega kuadrat ya. Nah, X A double dot ya, jadi A ya. Nah, ini nanti keluarin ya. Yang omega T-nya keluarin ya karena masing-masing kan ada A, ada eksponensial semua. XA-nya itu ini A E pangkat I omega T ya plus K itu A min B ya. Kenapa min B? Kan ini XB-nya kan BE pangkat I omega T. Nanti keluarin E-nya itu loh. Biar, nah, E I omega T itu sama dengan 0 sampai sini. Terus plus K itu ya. Plus K ya. Plus K XA-nya ini A K dikalikan A ya. Plus A itu. Nah, ini. Nah, ya. Terus dengan cara yang sama bagian yang B juga ya. Pada intinya ini tuh dimasukkan lagi ya ke sini ya. Nah, biar nggak bingung nih. Yang ini ya masukkan lagi ke sini dan ke sini ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Ya udah. Nah, XB double dot ini kan apa ini? Min apa? Min. Oh, sorry, ini M-nya lupa ya. Min M omega kuadrat B ya. Nah, terus E pangkat I omega T-nya keluarin juga ya. Nah, E pangkat I omega T sama dengan 0. Terus min S. Nah, kok S sih. Ini kan K ya. Kenapa aku tulis S ya? Agak nggak fokus ini. K. Terus X apa nih? XA-nya apa? A ya. Dikurangi XB. B. Jadi kan di sini. KA dikurangi ya, KA dikurangi B. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian ini pindahin di sini biar gampang nih. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ya. Sekarang kalian bisa buat ini sederhanakan lagi ya. Sederhanakan lagi. Jadi ini kan sebenarnya gini, min M omega kuadrat ya. Bagiannya A dulu. Kumpulkan yang A sama A ya. Ini kan plus K ya. KA dikalikan KA berarti kan 2K ya. Plus 2K ya. Dikalikan A. Nah, ini apa ini? Min KB ya. Min apa itu min KB. Nah, gitu ya. Terus yang ini jangan lupa dikalikan eh gini, maksudku tujuannya gini. Nanti lihat aja nanti. Nah, pokoknya kesimpulannya apa? Kalau ini dikalikan ini kan nggak mungkin sama dengan 0. Ya, nggak mungkin sama dengan 0. Dia osilatif kok. Ya, P-nya kan nggak mungkin sama dengan 0 di sini. Nah, di sini maksudku eksponensialnya nggak boleh sama dengan 0. Nah, berarti suku di dalam sini wajib sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan
nol. Nah, itu maksudku. Nah, ini sama dengan nol. Nah, lanjut ke yang ini. Sekarang ini kan min, kumpulkan A sama A. Berarti kan ini kan min KA, ya, ini, ya, min, ya, ini kan ini ya. Jadi M omega kuadrat ya, atau plus saja, tetap plus, tapi ini minus ya, minus M omega kuadrat. Ini kan min K dikalikan min B, positif. Jadi dikalikan positif. Positif K, ya. Nah, gitu. Nah, ini nanti bisa dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk eh, matriks ya. Kan gini. Ini A, B, B. Jadi kan boleh gini. Min omega min apa namanya? Min M omega kuadrat plus 2K. Ya, satunya ini min K. Ya, ini min K. Yang ini sama dengan min M omega kuadrat plus K. Ya. Nah, ini dikalikan apa? B harus sama dengan 0. Ya, gitu. Nah, permasalahannya nanti kita bisa dapetin nih, ya. Kita bisa dapetin omega sekarang. Nah, cara menyelesaikan persamaan ini kan determinankan yang tengah ini, ya. Ini determinankan min omega kuadrat. Maksudnya apa? Persamaan sekular, ya. Plus 2K, ini K, ini min K, ini min K ya. Nah, gitu ya. Ini ya, nah. Ini min K, ini min K, yang ini apa ini min M omega kuadrat plus K ya. Determinankan harus sama dengan 0 ya. Nah, ya sudah. Sekarang kita kali silang determinankan. Berarti ini kan min M omega kuadrat plus K ya, dikalikan min M omega kuadrat plus apa? Plus 2K ya, dikurangi ini kali ini kan plus ya. Min K kuadrat harus sama dengan 0. Nah, lanjutkan. Ini kalikan masing-masing. Berarti ini M kuadrat omega pangkat 4 ya. Terus dikurangi ini ya, min 2K M omega kuadrat. Ini min 1 min K. Jadi min K M omega kuadrat. K dikalikan K berarti kan 2K kuadrat. Ya. K kuadrat min K kuadrat sama dengan 0. Ya. Sederhanakan sekarang. Berarti ini kan jadinya M kuadrat omega pangkat 4 ya. Itu ini jadinya min 3, min 2 kali kurangi 1 kan min 3K ya. Min 3K M omega kuadrat 2 kurangi 1 plus K kuadrat sama dengan 0. Semuanya tak bagi seper M kuadrat ya. Nah, udah bagi aja ini omega pangkat 4 min ini ya. Semuanya tak bagi M kuadrat. Ini 3K per M ya. Nah, ini omega kuadrat plus K kuadrat per M kuadrat sama dengan 0. Nah, kalian selesaikan ini ya. Nah, dengan apa namanya? Dengan rumus ABC. Nah, ini kan jadinya omega kuadrat ya, dengan 3K per ya 3K per M omega kuadrat plus K kuadrat per M kuadrat ya. Nah, pakai rumus ABC sekarang. Di mana omega kuadrat nanti kalian bisa selesaikan ya. Nah, ini kan sama dengan ini kan persamaan apa namanya? Persamaan kuadratik ya. Nah, berarti jadinya di sini apa? Ya, min B ya rumusnya ya. Min B plus minus akar diskriminan B kuadrat per B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC per apa namanya? Per 2A ya. Nah, ya udah. Saya masukin sekarang. Berapa nilai omega ya? Mungkin ya. Nah, ntar ini kita masukin ya di sini min B ya. Min B pertama ini min B berarti kan B itu apa sih? B ini yang nempel sama ini B ya. Nah, ini min B ya, ini A nya 1 ya. Nah, berarti kan di sini kan 1 juga usah lah ya.
ini min B berarti kan 3K ya dibagi 2 ya per 2M ya. Di sini kan kelihatan ya. Ini kan A-nya 1, nah B-nya apa? Min 3K per ya 3K per M, terus C-nya sama dengan K kuadrat per M kuadrat. Sorry. Ini C-nya ya K kuadrat per M kuadrat ya. Plus minus. Nah, ini plus minus. Jangan lupa plus minus apa? Ini eh, B kuadrat. Berarti di tengahnya kuadratin. Berarti kan 9K kuadrat per M kuadrat min 4 AC. A-nya kan 1. C-nya kan ini. Berarti kan min 4 dikalikan K kuadrat per M kuadrat. Ini 9 kurangi 4 kan 5. Ya. Jadi di sini ketemu ya 3K per 2M ya plus minus ya. Ini kan akar 5 ya. Akar 5 ya K per M ya. K kuadrat per M kuadrat akarnya bisa dikeluarkan. Ya berarti dia kesimpulannya di sini maka omega kuadrat di sini ketemu ya. Di sini bisa nilainya 3 plus minus akar 5 ya. Ya K per M. Nah, itu ya. Itu omega ini omega kuadratnya. Ya, tujuannya itu mencari ini loh, frekuensi normal omeganya ini loh. Ya, maka kita dapatin bahwa omeganya itu kan sama dengan ya akarkan lagi, ya. Akarkan lagi. Nah, jadi nilainya ada 2 sekarang. Yang satu, ya. Maka ragam frekuensi normal ya, ini 3 plus akar 5 ya. Ya, 3 plus akar 5 kalikan apa? K per M. Itu ragam yang pertama. Yang ragam kedua, nah ini bisa beri lagi nih. Ya, 3 min akar 5 ya. Apa? K per M. Ya. Nah, gitu. Itu jawabannya ya. Nah, terus apa bedanya duanya ini? Dua solusi ini. Ya. Omega 1 itu plus. Ya. Artinya pegas itu kemungkinannya bisa ke atas. Yang pertama. Kalau yang minus, pegasnya bisa bergerak ke bawah. Jadi omega 1, omega 2 ini melambangkan apa? Ragam gerak, ya. Bagaimana kemungkinan geraknya dia dalam suatu ruang. Itu ya. Nah, soal yang terakhir apa? Ini ya. Nah, terus yang terakhir ini nisbah rasio amplitudo massa untuk setiap frekuensi normalnya. Ya. Itu kita butuh itu. Ya, nisbah rasio. Nah, gimana cara nyari nisbah rasio amplitudo? Nah, jadi ceritanya gini. Yang C itu ya, yang C itu nah ini ya, C nisbah itu apa? Perbandingan. Nisbah rasio amplitudo. Tudo ya. Jadi ceritanya yang tadi itu ya ya bahwa nilai X-nya itu demikian ya. Nah, sebentar. Ya. Nah, kita tuh butuh informasi ini sekarang. Kita tuh butuh informasi A itu apa, ya, dan B itu apa. Nah, jadi pertanyaannya itu nanti kita tuh disuruh jadi perbandingan nanti itu A per B-nya itu apa, ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Tentu saja kita balik lagi ke persamaan ini tadi, ke persamaan ini, ya. Kita perlu selesaikan ini, ya. Nah, itu ya. Nah, kita perlu selesaikan ini, ya. Aduh, ini males banget aku nyelesain persamaan itu. Nah, tapi ya udahlah. Ini harus sama dengan 0, ya. Nanti bakal ketemu AB-nya itu apa, ya. Nah, kalau kalian masukkan ke sini, berarti kan ini jadinya min M omega kuadrat ya. Nah, nanti omeganya masukin ke sini. Nah, itu min M omega kuadrat plus 2K ya, plus 2K dikalikan A
ya min KB sama dengan 0 ya. Terus yang satunya, nah ya sudah kita buat satu aja nih, bisa nih ya, kita bisa buat salah satu aja atau dua-duanya deh, min KA ya, eh, apa namanya, ini ya, tambahkan dengan minus M omega kuadrat ya, plus K B sama dengan 0 ya. Nah, kalian mau gunain yang mana? Terserah. Misalkan kita mau gunain yang ini. Ya, misal, aduh, jelek pula ini. Ya, misal kita pakai yang ini. Ya, jadi prinsipnya terserah kita mau pakai yang mana. Gitu. Gitu ya. Nah, terserah kita mau pakai yang mana. Ya, misal kita pakai yang ini. Ya, nah, misal kita pakai yang ini. Misal pakai ini. Ya, terserah. Kedua jawaban, kalau misalkan kalian pakai apa namanya? Kedua jawaban, kalau misalkan kalian pakai yang ini maupun yang ini itu sama saja ya. Tapi kalau pakai yang dua itu gimana? Tadi kan ini pindah ke sana, kita harus cari tahu perbandingannya. Tadi kan kesimpulannya KA ya itu sama dengan ini apa, eh, min M omega kuadrat ya, plus K dikalikan B. Nah, kita nggak perlu tahu cari A-nya apa, B-nya apa ya. Nah, ya udah kita bandingkan aja. Berarti kalau ini A per B jadi bagaimana? A per B jadinya kan gini ya, min M omega kuadrat plus K yang dibagi K ya. Nah, di sini omeganya apa? Ya terserah, kalian gunain salah satu atau dua-duanya ya. Omega satunya itu apa ya, misalkan omega, oh tapi kan di sini kan omega kuadrat ya, bukan omega satu atau omega 2 ya. Nah, di sini ada informasi apa di sini? Omega kuadrat, di mana kita tahu bahwa omega kuadrat itu apa? Ya, omega kuadratnya apa tadi? Yang kita sudah temuin tuh. Ini ya. Bukan, ini 3 plus minus akar 5 akar K per X. Ya, di mana omega kuadrat kan ya 3 plus minus akar 5 ya. Nah, K per M ya, berarti ini jadinya A per B ya. Ini sama dengan ya seper K ya. Ini dikalikan min M ya, dikalikan ini. Ya, ini dikalikan ini ya, kuadratin tuh. 3 plus minus akar 5 ya. Apa itu? K kuadrat per M kuadrat ya. Ditambahkan dengan K ya. Nah, berarti ya udah dapat ini. Ini kuadrat juga ya, lupa aku. Nah, ini K-nya bisa coret ya, 1 coret 1 coret 1. Berarti kesimpulannya nanti A per B itu sama dengan ini. Ya. Dan ini M-nya bisa dicoret juga ya dengan ini. Itu ya. Itu. Serah mau pakai yang mana. Nah, ya, nanti kalian temuin jawabannya ya. Ini kasih kunci dari aku ya. Kunci jawabannya itu yang aku temuin itu eh sebesar ini ya. Kalau kalian coba ya. Nah, ini kan omega kuadrat berarti. Nah, ini ya. Ini K. Oh, sorry, ini K per 2M ya, bukan K per M. Nah, K per 2M ya. Oh iya lupa. Di sini ada, oh sebentar. Ini harusnya ada K per 2M ya. Nih, sebentar. K per 2M ya. Nah, itu. Ini kan 9 kurangi 4, 5 ya. Oh iya, ini kan ada per 2-nya. Sorry. Ini ada per 2-nya. Soalnya kan semuanya dibagi 2. Ya, lupa. Ya, ini 2. Ya, ini per 2 ya. Terus ini per 2. Ya, kalian coba itu. Nah, ini ya. Ini kurang rapi ini. Ini K per 2M. Ya. Nah, oke. Ya, kalian coba nanti selesaikan ya. Nanti ketemu ini hasilnya ya. Itu sama dengan 1 minus akar, sorry ya, bukan ini ya, akar 5 min 1 per 2 ya.
ya ini A per B ya, gitu. Nah, itu ya, aku pikir ya udah hampir 2 jam ini. Oke, ada yang tanyakan sampai sini ya? Atau nggak ada? Ntar aku stop dulu recording.